Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang akuntansi biaya dengan topik metode harga pokok pesanan dengan pendekatan full costing. Jadi sebelum membahas metode harga pokok pesanan, terlebih dahulu nanti akan membahas siklus akuntansi biaya dalam perusahaan, karakteristik metode harga pokok pesanan, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, baru ke metode harga pokok pesanan. Baik, langsung saja untuk siklus akuntansi biaya dalam perusahaan itu ada dimulai dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini aktivitasnya melakukan pembelian barang dagangan lalu menjual barang dagangan tersebut. Nah, akuntansi biaya ini dimulai dengan mencatat harga pokok barang dagangannya, berapa HPP-nya, berapa harga jual, sehingga dengan mengetahui HPP, perusahaan mampu menentukan tingkat laba yang diinginkan, yang nanti di setting di harga jual seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa, dia melakukan persiapan penyerahan jasa. Jadi belum melakukan jasa, tapi sudah melakukan persiapan baru melakukan penyerahan jasa. Nah, akuntansi biaya ini dimulai pada saat penyerahan jasa itu. Maksudnya pada saat persiapan penyerahan jasa. Untuk yang selanjutnya perusahaan manufaktur. Nah, nanti yang akan dibahas lebih ke perusahaan manufaktur karena aplikasinya untuk akuntansi biaya lebih kompleks di perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan manufaktur, prosesnya membeli bahan baku lalu diproses hingga menjadi barang jadi. Jadi perusahaan tersebut tidak menjual barang yang sama, dalam artian apa yang perusahaan itu beli bukan itu yang dijual. Contohnya perusahaan beli kayu lalu menjualnya mungkin bisa kursi, meja, jendela, dan lain sebagainya. Nah, untuk akuntansi biaya itu dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, lanjut ke penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Setelah bahan baku itu dipakai, baru dikumpulkan data-data mengenai berapa sih biaya yang timbul dari bahan baku yang sudah terpakai tersebut. Jadi bahan bakunya berapa untuk menghasilkan produk jadi. Nah, untuk menghasilkan produk jadi ini tidak hanya bahan baku, contohnya tadi kayu, tidak hanya kayu untuk menghasilkan meja, melainkan harus ada orang atau tenaga kerja yang mengerjakan, yang memproses kayu menjadi meja. Tidak hanya itu, tidak hanya tenaga kerja dan bahan baku, tapi ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini apa? Contoh, simpelnya selain biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku, masukkan saja ke biaya overhead pabrik. Atau dalam artian juga bisa disebut biaya tidak langsung. Ya, jadi dia bisa tidak langsung mempengaruhi produk jadinya tersebut. Contoh seperti lampu. Nah, pada saat mengerjakan produk jadi meja, nah tenaga kerja memerlukan pencahayaan. Namun pencahayaan ini sulit dihitung. Misalnya berapa cahaya atau berapa watt, berapa habis listriknya untuk menghidupkan lampu untuk satu meja. Nah,
kalau sulit menelusuri itu, dia akan dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya ini dikumpulkan menjadi harga pokok produk jadi. Nah, ini yang jadi digunakan menjadi harga pokoknya nanti. Jadi perusahaan harus menjual di atas harga pokok kalau mau untung, ya kan? Nah, selanjutnya untuk gambaran aliran produksi dalam rekening. Jadi kalau di akuntansi itu ada rekening-rekening atau akun. Nah, akunnya ini ada persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan, barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Dan untuk aliran akun itu sendiri dari persediaan untuk menghasilkan persediaan produk jadi itu diperlukan barang dalam proses. Nah, untuk memproses barang itu diperlukan persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ketiga ini adalah akun yang nantinya akan menjadi persediaan produk jadi melalui ini, ya. Di barang dalam proses ini mengaitkan tiga akun ini yang nantinya akan menghasilkan persediaan produk jadi. Nah, untuk selanjutnya karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristiknya yang pertama, setiap pesanan memiliki spesifikasi tersendiri dan dihitung secara individual. Yang kedua, biaya produk digolongkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya produksi langsung itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik. Nanti kalau ada istilah biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, itu kaitannya terhadap biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik jika biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya biaya produksi langsung diperhitungkan berdasarkan harga pokok produksi pesanan. Dan selanjutnya biaya produksi tidak langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ya, jadi untuk biaya produksi tidak langsung nanti cara menghitungnya itu berdasarkan tarif yang ditentukan di awal berupa persentase nanti dalam ilustrasi akan diperlihatkan. Untuk harga selanjutnya, harga pokok produksi dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Nah, karena ini produksinya berdasarkan pesanan, maka jika pesanan itu sudah selesai, barulah bisa HPP-nya, harga pokok produksinya, dihitung. Kalau masih belum selesai, belum bisa dihitung menjadi harga pokok produksi. Jadi untuk karakteristik harga pokok pesanan ini tadi sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya, pesanan ini nanti akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya ada request tentang meja belajar, tapi ada ukiran Bali gitu misalnya, atau meja dengan laci-laci 4, atau meja tanpa laci-laci. Nah, seperti itu. Jadi pesanan itu berdasarkan permintaan dari pelanggan. Oleh karena itu perhitungan HPP-nya harus menunggu sampai pesanan itu selesai. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Adapun manfaatnya, ya, kalau sudah bisa menghitung
harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau menolak pesanan. Mau nerima atau menolak nanti. Kalau misalnya ada pesanan datang, saya order 100, nah keputusannya terima atau ditolak. Nah, jika sudah menghitung harga pokok produksi, itu nanti keputusannya bisa diketahui, terima atau ditolak. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Nah, sehingga untuk menentukan harga jual bisa dilihat formulanya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan taksiran biaya produksi untuk pesanan. Kedua, taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pesanan. Non-produksi atau biaya tidak langsung. Nah, itu ditambahkan menjadi taksiran total biaya pesanan. Nah, ini sudah mendapatkan taksiran total biaya pesanan, barulah mencari laba yang diinginkan. Berapa laba yang akan diinginkan oleh perusahaan? Ditambahkan saja dari taksiran total biaya pesanan, ditambahkan laba yang diinginkan, sehingga menjadi taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Inilah nanti jadi harga jualnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Biaya produksi pesanan. Nah, ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Jadi kondisi di sini tidak bisa merubah harga karena sudah terbentuk harga pasar. Jadi manajemen hanya bisa menolak atau menerima pesanan yang sudah dipesan oleh pemesan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Jadi misalnya biaya produksi pesanan, kita bisa hitung dulu apakah menerima atau menolak. Dihitung dulu biaya produksi pesanannya. Pertama, taksiran biaya bahan baku. Kedua, taksiran biaya tenaga kerjanya berapa. Ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Biaya non produksi ditambah biaya non produksi itu ada taksiran biaya administrasi dan umum, taksiran biaya pemasaran. Nah, jadi total taksiran biaya non produksi adalah sekian. Nah, total biaya non produksi ditambah total biaya produksi pesanan itu menghasilkan taksiran total harga pokok pesanan. Kalau di atas ini bisa diterima, di bawah ini, maka keputusan yang baik adalah menolak. Nah, ini tergantung strategi manajemennya. Kadang di atas ini pun kalau tidak signifikan selisihnya, maka manajemen bisa saja menolak juga. Misalnya total harga pokok pesanan itu 1 juta, sedangkan untuk pesanan itu ditawarkan 1.100.000. Mungkin saja manajemen menolaknya.
karena pertimbangan tertentu seperti itu. Nah, yang pasti dari data ini kita sudah tahu jangan sampai rugi. Jadi yang manajemen yang rasional itu biasanya dia akan menolak jika di bawah ini. Itu yang pasti menolak dulu, menolak di bawah taksiran total harga pesanan. Dan yang selanjutnya memantau realisasi biaya produksi. Nah, setelah misalnya tadi produk itu sudah diterima, pesanan itu sudah diterima. Nah, yang tadi itu kan baru taksiran. Nah, karena baru taksiran, nah maka perlu dipantau realisasinya, apakah realisasinya sesuai dengan apa yang sudah diprediksi, seperti itu. Cara menghitungnya itu ada biaya bahan baku sesungguhnya, terus biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya juga, taksiran biaya overhead pabrik. Nah, taksiran biaya overhead pabrik ini masih taksiran ya, karena harga pokok pesanan harus dihitung pada saat pesanan selesai. Nah, padahal tidak semua biaya overhead pabrik dapat dihitung pada saat itu. Nah, jadi overhead pabrik ini memang agak sulit dihitung secara langsung terhadap produk, walaupun pada saat pesanan itu sudah selesai, tetap taksiran biaya overhead pabriknya sulit. Contoh, misalnya meja tersebut sudah selesai, tapi di pertengahan bulan memang sudah sesuai dengan jangka waktunya, tapi perusahaan membayar listrik itu setiap bulan. Nah, bagaimana perusahaan itu tahu berapa menghabiskan listrik dalam 2 minggu? Nah, karena produksinya selesai di pertengahan bulan, anggap 2 minggu. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik masih menggunakan taksiran, yaitu data yang masa lalu, bulan lalu, itu dicari per minggunya berapa atau per harinya berapa dikali 14 hari untuk 2 minggu. Seperti itu. Makanya biaya overhead ini masih taksiran. Sedangkan biaya bahan baku sesungguhnya ini sudah sesungguhnya, karena meja satu itu menghabiskan misalnya 5 balok kayu. Nah, kalau produksinya sudah selesai, maka biaya bahan bakunya sudah habis 5. Tenaga kerja langsung, upahnya satu meja itu 500.000 gitu misalnya pekerjanya. Kalau sudah selesai biaya produksinya, maka sudah dipastikan satu meja, satu tenaga kerja itu menghabiskan biaya 500.000 untuk tenaga kerjanya. Nah, untuk overhead pabrik ya masih belum bisa secara tepat. Nah, karena itu taksiran masih digunakan. Nah, selanjutnya barulah menghasilkan total biaya produksi sesungguhnya. Nah, di sini akan dipantau. Nah, data ini akan digunakan oleh manajemen untuk memantau apakah total biaya produksinya yang sesungguhnya dan yang taksiran melenceng jauh atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Jadi manajemen tahu berapa laba atau ruginya ya. Karena harga pokok produksi itu manajemen jadinya tahu laba atau rugi. Contoh ini, harga jual yang dibebankan kepada pemesan berapa ini dalam angka, terus biaya produksi pesanan tertentu.
terdiri dari bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja langsung sesungguhnya, kecuali biaya overhead, taksiran biaya overhead pabrik. Nah, ini ditambah akan menghasilkan total biaya produksi pesanan. Jadi komponennya 3 ini untuk menghasilkan total biaya produksi pesanan. Harga jual lebih besar dari total biaya produksi, itu akan mendapatkan laba. Begitu juga sebaliknya, kalau ini harga jualnya lebih kecil dari total biaya produksi, maka hasilnya rugi. Jadi manajemen mendapatkan informasi itu. Selanjutnya, manajemen juga dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi harga pokok persediaan produk jadi itu akan dimasukkan ke pesanan pada tanggal neraca sudah selesai diproduksi. Jadi itu harga pokok persediaan produk jadi itu jika pesanan pada tanggal neraca sudah selesai diproduksi. Dan untuk harga pokok persediaan dalam proses itu jika pesanan pada tanggal neraca belum selesai dan sudah mengeluarkan biaya. Contoh, ada customer memesan untuk 2 minggu lagi memesan meja 5 buah meja, 5 unit meja. Nah, kebetulan 2 minggunya itu 2 minggunya itu melewati tanggal neraca. Misalnya tanggal 28 Desember memesannya. Ketika melewati tanggal neraca, di mana akuntansi harus menutup buku, maka jika belum selesai pada tanggal neraca, dia akan dihitung sebagai harga pokok persediaan dalam proses. Dia akan diakui sebagai harga pokok persediaan dalam proses. Sedangkan jika sebelum tanggal neraca, maka di neraca akan dicatat harga pokok persediaan produk jadi. Nah, seperti itu. Nah, itu saja untuk materi pengantar untuk nanti masuk ke materi metode harga pokok pesanan. Jadi selanjutnya adalah metode harga pokok pesanan. Nah, untuk metode harga pokok pesanan yang akan dibahas itu pertama prosedur pencatatan bahan baku, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, pencatatan biaya overhead pabrik, dan yang terakhir pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, untuk mempermudah, saya mempergunakan ilustrasi dari buku akuntansi biaya Mulyadi 2018. Nah, ilustrasinya di sini PT Eleona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 2000 sekian, PT Eleona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki.
dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Nah, jadi informasi di sini itu ada dua informasi tentang berapa jumlah orderan dan harga per unitnya yang diorder. Dan ini ada dua pemesan, jadi ada dua customer. Nah, karena tadi karakteristik dari harga pokok pesanan itu adalah berbeda-beda setiap pesanannya, maka setiap pesanan diberi nomor urut, ya, nomor khusus. Seperti contoh PT Rimendi diberi nomor 101, PT Oki diberi nomor 102. Nah, akuntansi yang pertama, pencatatan yang pertama itu dimulai untuk pembelian bahan baku. Yang pertama pembelian bahan baku ada tambahan informasi. Jadi perusahaan membeli bahan baku dari pemesan sebelumnya. Yang dibeli adalah kertas jenis X 85 rim, kertas jenis Y 10 roll 35.000, dan seterusnya. Itu jumlah bahan baku yang dibeli 5.475.000. Sedangkan bahan penolong itu ada bahan penolong P dan Q, totalnya 5.945.000, ya. Jadi total semuanya yang dibeli itu adalah 5.945. 5.475 tambah 170 tambah 300 itu 5.945.000. Nah, jurnalnya pertama untuk pembelian bahan baku, jurnalnya seperti ini. Persediaan bahan baku pada utang dagang, ya, ini di debit, ini di kredit. Untuk jurnal pembelian persediaan bahan penolong itu seperti ini. Persediaan bahan penolong pada utang dagang 470 debit dan kredit. Nah, masing-masing satu jurnal, ya, bahan baku dan bahan penolong. Nah, itu saja. Nah, yang kedua itu pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Jadi untuk bahan baku pesanan 101 yang digunakan kertas jenis X dan tinta jenis A, ini totalnya 1.350.000 dengan rincian sebagai berikut, ya, bisa dilihat. Nah, untuk bahan baku untuk pesanan 102 itu menghabiskan kertas jenis Y dan tinta jenis B. Jadi jumlah bahan baku yang dipakai 5.475.000. Jadi yang digunakan itu semuanya, ya. Jadi sebelumnya kan bahan baku yang dibeli itu adalah 5.475.000 untuk bahan baku. Ini bahan baku yang pertama, dan yang kedua itu sudah menghabiskan 5.475.000. Jadi semuanya digunakan, ya. Nah, karena biaya bahan baku dan bahan penolong itu harus dipisah, tadi di karakteristiknya sudah dibahas harus dipisah, maka jurnalnya pun dipisah. Nah, ini keterangan untuk penggunaan bahan penolong. Bahan penolong P dan Q itu jumlah bahan penolong yang dipakai sebanyak 300.000. Jadi jurnalnya. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, ya, pemakaian bahan baku itu pertama ada barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Seperti
seperti pada slide aliran akun tadi, dimana yang pertama itu yang di sebelah kiri bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu akan masuk ke barang dalam proses. Nah, seperti ini, bahan baku di kredit dan barang dalam proses di debit. Nah, selanjutnya jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Jurnalnya dipisah ya. Yang ini masuknya ke biaya overhead pabrik sesungguhnya 300.000 dan persediaan bahan penolong 300.000 ya. Nah, ini masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya karena ini sudah bisa dihitung ya. Dia tidak termasuk bahan baku, sifatnya penolong. Dia tidak bisa juga dikategorikan tenaga kerja langsung, oleh karena itu dimasukkan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, yang ketiga ada jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Bagaimana mencatat biaya tenaga kerja? Ini ada informasi tambahan. Diketahui misalnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Ada upah langsung untuk pesanan 101 itu menghabiskan 225 jam pengerjaan, per jamnya itu 4.000, jadi totalnya 900.000. Nah, upah langsung untuk pesanan 102 1.250 jam, per jamnya itu 4.000, sehingga totalnya 5 juta. Dan ada upah tidak langsung itu 3 juta, jadi jumlah upahnya adalah 8.900.000. Adapun gaji karyawan administrasi umum, gaji karyawan bagian pemasaran, sehingga jumlah gajinya adalah 11.500.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerjanya dari upah dan gaji itu 20.400.000. Nah, inilah informasinya bagaimana mencatat biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Catat dulu berapa perusahaan berhutang terhadap karyawan. Jurnalnya gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Itu totalnya dimasukkan sehingga mendapat 20.400.000 ya. Nah, dari 20.400.000 ini, maka gaji dan upah didistribusikan. Apakah ini termasuk gaji bagian pemasaran atau bagian administrasi dan umum? Jurnalnya seperti ini. Nah, jadi didistribusikan 20.400.000 itu gaji dan upah untuk apa saja? Yang pertama, di sini barang dalam proses tenaga kerja langsung 5.900.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3 juta, biaya administrasi dan umum 4 juta, biaya pemasaran 7.500.000 pada kredit. Nah, kalau di sini bisa kita lihat gaji dan upah di debit, yang ini di kredit, otomatis ini dan ini sudah hilang, menyisakan ini. Nah, itulah dikarenakan dinamakan distribusi biaya tenaga kerja ya. Nah, pencatatan yang terakhir untuk pembayaran gaji dan upah di pencatatan biaya tenaga kerja ada yang terakhir, bayar gaji dan upah. Jurnalnya utang gaji pada kas. Ya, karena tadi di awal kita mengakui utang, pada saat perekapan biaya sudah selesai, sudah klop, itu kita anggap sebagai utang karena belum pembagian, mungkin 2 jamnya lagi pembagian atau besoknya. Nah, ketika pembagian maka lakukan buat jurnal seperti ini. Utang gaji berkurang pada kas, utang gaji debit, kas kredit. Selanjutnya yang keempat,
pencatatan biaya overhead pabrik. Tadi bahan baku sudah, tenaga kerja sudah. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir kan untuk mendapatkan biaya pokok produksi itu harus mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan yang terakhir ini pencatatan biaya overhead pabrik. Jadi diketahui, tambahan informasi dari contoh ini, misalnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk setiap pesanan adalah sebagai berikut. Ya, karena ini 150% dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja 900.000, maka 150% nya diambil. Untuk pesanan 102 juga seperti itu. Nah, data 900.000 dan 5 juta itu bisa dilihat di jurnal sebelumnya di biaya tenaga kerja. Jadi jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan itu adalah 8.850.000. Ini yang dibebankan. Nah, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik itu adalah ini. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan, ya. Itu ada barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Seperti slide sebelumnya tentang aliran akun, ya. Ini akunnya akan mengalir ke barang dalam proses 850. Next, pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, misalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang tadi kan itu berdasarkan tarif. Kalau tarif itu masih taksiran sifatnya. Nah, yang sekarang biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. Nah, ini selain biaya bahan penolong 300.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung sudah bukan prediksi lagi, melainkan itu sudah biaya sesungguhnya, sudah bisa terhitung. Sedangkan ini yang baru sesungguhnya terjadi. Pertama ada biaya depresiasi mesin, ini per bulan, biaya depresiasi pabrik, asuransi, pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung. Ini totalnya 5.700.000 ada overhead pabrik sesungguhnya. Jadi ada dua, ya, sesungguhnya dan yang dibebankan. Dimana yang dibebankan itu menggunakan tarif. Ya, tarifnya ini dihitung berdasarkan data historical, ya, data-data sebelumnya dijadikan acuan berapa persen akan menentukan tarif. Nah, ini pakai prediksi juga, memakai asumsi. Nah, selanjutnya pencatatannya, jurnalnya. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi itu adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada akumulasi depresiasi mesin. Tadi sudah ada depresiasi mesin, maka lawannya akumulasi depresiasi mesin. Akumulasi depresiasi gedung, perskot asuransi, persediaan suku cadang, dan persediaan bahan bangunan. Nah, ini jurnalnya dibawa ke biaya overhead pabrik sesungguhnya, ya. Nah, untuk mencatat penyimpangan yang terjadi dari biaya overhead berdasarkan tarif dengan sesungguhnya terjadi, maka dibuat jurnal penutup. Nah, ini harus dibandingkan. Kenapa? Karena tadi sebelumnya juga sudah dibahas pada slide penentuan harga jual. Biaya overhead pabrik itu menggunakan prediksi dia. Oleh karena itu, ketika terjadi sesungguhnya harus dicari selisihnya. Untuk mencari penyimpangan atau selisih yang terjadi,
itu harus ditutup dulu akunnya seperti ini. Untuk menutup akunnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya 8.850.000 ya. Jadi dihitung yang dibebankan langsung ditutup ke overhead pabrik sesungguhnya. Dan untuk selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, ini bisa dilihat. Ini yang di debit ya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, bisa dilihat kembali di jurnal 4, 6, dan 9. Ini yang sesungguhnya terjadi, di total 9 juta. Dan yang jurnal ke-10 itu adalah yang dibebankan, yang menggunakan tarif dari tenaga kerja yang barusan di jurnal 10. Ini terjadi selisih. Selisihnya adalah pembebanan kurang lagi 150.000, jadi kurang dibebankan di awal 150, kurang lagi 150. Sesungguh 9 juta, tapi yang dibebankan 8.850.000. Nah, bagaimana mencatat selisih tersebut? Nah, ini jurnalnya. Selisih biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi dikurangkan jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya dan memunculkan selisih biaya overhead pabrik yang nanti akan muncul di neraca ya. Itu akan muncul di neraca selisih biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya untuk mencatat biaya overhead pabrik sudah selesai sampai di sini, sehingga kita tahu berapa. Nanti kalau di buku besar akan terlihat biaya overhead pabrik sesungguhnya itu berapa, dan itu nanti akan menjadi acuan untuk menghitung harga pokok produk jadi. Dan selanjutnya, untuk mencatat harga pokok produk jadi, itu dia pesanan yang sudah selesai itu langsung dimasukkan ke gudang. Nah, dari gudang inilah yang diambil nanti untuk langsung dijual. Jadi harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi dapat dilihat pada kartu harga pokok. Nah, nanti di kartu harga pokok atau sejenis buku pembantu ya. Jadi buku pembantu melihat pergerakan harga pokok. Nah, itu datanya sebagai berikut. Nah, dari kartu harga pokok itu dilihat datanya biaya bahan baku 1.350.000, biaya tenaga kerja langsung 900.000, dan biaya overhead pabrik 1.350.000. Jadi totalnya 3.600.000. Nah, dari informasi ini, jurnalnya untuk mencatat harga pokok produk jadi tersebut adalah sebagai berikut ya. Persediaan produk jadi bertambah 3.600.000, sedangkan barang dalam proses, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ini dikurangkan seperti aliran akun pada slide sebelumnya. Setelah barang dalam proses, maka ditutup ke persediaan produk jadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah misalnya pada contoh untuk pesanan 102 pada akhir periode akuntansi belum selesai dikerjakan. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini situasinya produk 102 itu belum selesai pada akhir periode akuntansi. Ini dalam artian bukan perusahaan
tidak tepat waktu untuk menyelesaikan. Hanya saja orderan ini melewati periode akuntansi yang seperti contoh sebelumnya, melewati periode akuntansi, sehingga harus dimasukkan pada neraca itu adalah harga pokok dalam proses, bukan harga pokok barang jadi, tapi harga pokok dalam proses. Kenapa dihitung harga pokoknya? Karena produk sudah dikerjakan, belum selesai, tapi produk itu sudah menghabiskan biaya. Jadi pencatatannya adalah seperti ini: persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah ini ya, di jurnal 12 itu beda sedikit ya, beda ini saja. Ini sudah melewati neraca, ini belum melewati neraca tapi sudah selesai. Sedangkan yang ini sudah melewati neraca tapi belum selesai. Nah yang ketujuh itu mencatat harga pokok produk yang dijual. Nah dari contoh jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan. Jadi 101 sudah diserahkan kepada pemesan ya, sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pemesan atau customer. Ketika itu terjadi, maka dicatat seperti ini: harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Nah, ini untuk mencatat harga pokoknya ya, harga pokok produknya itu 3.600.000, persediaan produk jadinya berkurang juga 3.600.000, dimana sudah ada di gudang, jadi tinggal menyerahkan ke customer. Dan yang ke-8 mencatat pendapatan penjualan produk. Nah ketika menjual itu dicatat harga jualnya. Nah, hasil penjualan pada piutang dagang pada hasil penjualan. Ini kalau misalnya customer langsung bayar, piutang dagangnya berubah jadi kas. Nah kalau customernya belum bayar tapi dikasih kredit, ya piutang dagang lawannya. Seperti itu. Jadi hasil penjualan di sini bisa dilihat labanya berapa? 4.500.000 kurang 3.600.000. Ini pokoknya, ini jual, harga jualnya. Nah, harga jual ini 4.500.000 didapat dari itu soal tadi, pesanan dikali harga. Baik, sekian untuk materi akuntansi biaya tentang harga pokok produk berdasarkan pesanan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa